Apakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maka kata Nabi SAW, ada. Dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Majelis bijak, menundukkan hati, mencerahkan jiwa. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin berhenti untuk memuji dan memuja Allah. Kita sangat yakin dengan kalimat dasar la ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bersamanya, Dia Maha Kuasa, Maha Adil, Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan amat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan juga kufur. Dan Allah telah melimpahkan segala macam nikmat kepada kita yang tidak bisa lagi dihitung. Sebagaimana Allah telah kekalkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Memang dari pertama kita lahir, saudaraku seiman, sampai siang ini, mungkin juga sampai kita meninggal dunia nanti, terlalu banyak nikmat Allah yang kita nikmati, dari makanan, minuman, air, oksigen, bahkan apa saja yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Sampai nanti ajal datang akan terus Allah sempurnakan nikmat tersebut. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajalnya mengejarnya. Jadi tugas kita adalah menikmati apa yang telah Allah halalkan dan juga thayyiban atau berkualitas, serta kita syukuri. Alhamdulillah. Dan selalu kita ingatkan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Apa rahasia daripada pergantian siang malam, kemudian adanya waktu, adanya segala macam fasilitas di tubuh kita ini, dari mata melihat, telinga mendengar dan segala macam. Apa tujuan dari semua itu? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Dari mana semua sistem ini? Dan juga apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang bisa kita nikmati, apa yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dengan halal dan haram dalam agama Allah. Sehingga kita punya panduan hidup selama di dunia, plus lagi kita akan mendapatkan surga abadi di akhirat sana. Tanpa Islam tidak akan pernah ada pikiran dan bahkan kita mengetahui semua rahasia-rahasia keajaiban ini. Tentu saja ini nikmat yang sangat besar, dan saya yakin siang ini kita duduk bersama-sama di sini karena kita ingin memperdalam Islam dan iman kita sehingga lebih kuat lagi imannya kepada Allah, lebih yakin lagi dengan janji dan juga khawatir terhadap ancamannya, dan tentu kita berharap bisa dibalas nanti pada saat meninggal dengan surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Dialah penutup para nabi dan rasul, tidak lagi utusan Allah sesudahnya. Dan dia juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah sempurna menjadi pasangan hidup, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Dan kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sungguh pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Kalau kita mencontoh hidup beliau, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, artinya kita pun akan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan salam hormat kepada ini dijadikan ibadah kepada Allah, artinya akan menambah nanti timbangan amal saleh kita dan akan meninggikan derajat kita di surga. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita juga mengucapkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian yang hadir tentunya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang hadir online, kita akan melanjutkan bedah buku kita, 6 judul di buku kita, 62 amalan pembuka pintu surga. Namun sudah kami luruskan dari awal kita bedah, kalau kita lihat daftar isi, tulisannya ada 66. Ya, amalan pembuka pintu surga. Artinya, kalau kita fokus dengan amalan-amalan ini, maka insya Allah surga sangat mudah untuk kita raih. Dan perlu kita garis bawahi, memang target utama setiap muslim dan muslim adalah surga. Itu impian tertingginya. Jadi bukan hanya sekedar punya rumah di dunia, punya mobil, punya pekerjaan, atau punya fisik yang sempurna, sehat. Itu cuma pernah kehidupan. Harus menjadi target utama kita adalah bagaimana kita meninggal masuk surga. Karena sehebat apapun kita menjaga fisik kita, kesehatan kita, dengan hidup di lingkungan asri, makanan yang sehat, pola hidup yang sehat lah, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, tetap kalau ajal datang meninggal. Dan kita akan menuju ke akhirat, pilihannya cuma surga bagi orang yang beriman atau neraka bagi orang yang membangkang. Maka harus menjadi target utama kita surga. Dan memang ahli surga itu pasti baik.
Otomatis jadi baik. Karena orang kalau mau masuk surga pasti orang jadi orang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, baik sama orang, bantu orang, memaafkan orang dan segala macam hal yang sudah kita tahu bersama-sama dalam perintah agama. Memang ahli surga pasti akan menjadi orang-orang baik dan sangat jauh dari sifat-sifat buruk. Dari bohong, menipu, membunuh, mencuri, menggibah dan segala macam. Karena kita tahu itu akan membawa ke neraka. Oleh karena itu target kita adalah surga. Supaya kita dapat nikmat abadi di sana. Dan di surga kepemilikannya abadi. Kalau seandainya di dunia ini Bapak Ibu punya sertifikat rumah. Sertifikat tanah misalnya. Atau kepemilikan kendaraan misalnya. Nah, atas nama kita ini hanya sementara. Maksimal sampai kita meninggal. Setelah itu jadi warisan. Tapi kalau di surga, sekali kita dapat istana kita, maka khalidina fiha, kekal selamanya. Bapak Ibu akan jadi pemiliknya selamanya, tidak akan pernah pindah ke tangan orang lain, tidak akan juga pernah merasakan mati dua kali. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak pernah merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Jadi akan selamanya kita hidup di sana. Oleh karena itu target utama adalah surga. Dan ini penyebabnya kenapa buku ini kita pilih. Agar kita fokus semuanya kepada amalan-amalan yang bisa memudahkan kita menuju ke tempat abadi tersebut. Baik, dari 66 amalan kita sudah membahas kurang lebih ada 6 amalan ya. Dan saya ingatkan kembali yang terakhir adalah kita sudah membahas tentang masalah doa-doa dan zikir ya. Doa-doa dan zikir itu terbagi menjadi beberapa bagian tentunya. Dimulai dari poin nomor 6 di halaman 24 ada berzikir kepada Allah. Kita sudah sebutkan tentang keutamaan berzikir. Jangan pernah berhenti lisan kita selalu berzikir. Mata kita pun kalau lihat sesuatu yang bisa mengingatkan kepada Allah. Telinga mendengar apa yang mengingatkan kepada Allah. Tangan menjama sesuatu yang Allah halalkan. Kaki melangkah ke tempat yang dibolehkan. Kemaluan tersentuh dengan yang Allah halalkan. Semua itu masuk dalam zikrullah. Dan di sini dibagi, dipecah oleh penulis di beberapa contoh-contoh seperti di halaman 26 poin A mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah sholat wajib, kemudian pada saat hendak pergi tidur. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian juga sudah kita jelaskan di poin B-nya, yaitu di halaman 30, zikir sesudah wudhu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian poin C-nya memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan poin D-nya doa masuk pasar. Dan poin E yang terakhir kita bahas yang lalu adalah zikir ketika hendak tidur. Jadi kita berharap tentunya apa yang sudah kita pelajari itu tidak lewat begitu saja, tapi usahakan diterapkan dalam kehidupan. Karena ilmu itu akan mendatangkan keberkahan buat kita kalau kita amalkan. Dalam mengamalkan apapun perintah agama kita harus paksakan diri. Jadi harus kita paksakan sholat malam, harus paksakan baca Quran, harus paksakan sedekah, baru bisa. Ya, sudah saya kasih contoh itu hari karena ibarat kita sama syaitan Bapak Ibu sekalian seperti orang yang ada di garis start. Dua-duanya akan lari. Selama Bapak Ibu tidak lari, syaitan atau rival kita, musuh kita di sebelah kita akan selalu menjatuhkan kita. Kamu gak bisa tidur lama-lama masih panjang nanti aja, diangan-anganin macam-macam. Kapan syaitan itu kelabakan untuk menggoda kita kalau kita sudah berlari. Kita sudah mulai beramal. Ya, sudah mulai sholat malam, udah mulai sholat duha, udah mulai terapin zikir, udah mulai baca Quran, udah mulai sedekah. Sudah kita rutinkan, itu seperti orang yang lari. Nah orang kalau sudah lari, syaitan itu musuh kita akan kesulitan menggoda kita. Sebagai bukti misalnya ibu-ibu di sini yang sudah menjaga jilbabnya. Sudah menjadikan itu komitmen, ini perintah agama. Karena sudah lari, maksudnya sudah pakai jilbab itu, sudah saya rasakan di bagian dari kehidupan saya, syaitan gak bisa goda lagi untuk dibuka. Bahkan kadang-kadang kalau ibu yang sudah menjaga Masya Allah hijabnya, mungkin duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahramnya nyelonong masuk, ibu pasti merasa berdosa banget kalau sempat dilihat. Dilihat rambutnya kah, dilihat lehernya kah, karena memang itu aurat. Kenapa? Karena ibu sudah lari. Nah, coba terapkan ini di semua ibadah kita. Makanya harus mulai sholat malam, mulai zikir habis sholat, mulai zikir pagi petang, dimulai dulu. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan. Nah kalau kita sudah lari di ibadah-ibadah kita ini, kita usahakan semuanya ibadah kita lakukan, maka syaitan sulit menggoda. Karena dia, kalaupun misalnya kita gambarkan 2 orang yang sedang berlari, kalau musuh ini mau menjatuhkan kita, dia kesulitan. Dia teriak-teriak pun belum tentu sampai ke kita. Karena memang kita sudah kuat, makanya harus kita paksakan dalam awal memulai ibadah tersebut. Nanti dia akan menjadi seperti satu kebiasaan dan akhirnya tidak bisa lagi digoda oleh syaitan. Nah seperti itu.
Baik, kita akan masuk sekarang. Memang kita lebih cepat sedikit memulai materi kita karena buku yang akan saya janjikan pada pertemuan yang lalu kita akan bahas di penyebab terbukanya pintu surga yang ketujuh adalah memohon surga itu sendiri. Dan kita akan baca buku yang lain ya. Buku ini Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Jadi buku ini sudah pernah kami bedah, ada di playlist YouTube kami. Kurang lebih ada 30 bab tentang masalah surga dan ada 33 bab tentang neraka. Jadi kurang lebih ada 63 bab di dalamnya ya, membahas masalah rincian detail bagaimana itu neraka dengan segala macam siksaannya dan bagaimana surga dengan segala macam nikmatnya. Nah, karena kita bahas di poin ke-7 kita ini nanti di halaman 35 tentang memohon surga, maka saya tidak ingin momen ini terlewat begitu saja. Karena kalau kita lihat buku kita, ini hanya membahas sebuah hadis. Hanya membahas sebuah hadis dan lembaran sesudahnya sudah pindah ke poin ke-8 masalah taubat. Oleh karena itu nanti kita akan fokus 1 jam ke depan membaca dari buku lain tentang masalah surga itu apa. Supaya Bapak Ibu punya gambaran lebih lengkap lagi, oh ini ternyata yang menjadi target saya ya. Saya sholat, saya bakti sama orang tua, saya tutup aurat, saya baca Quran, saya haji sama umroh, saya zikir. Ini semua karena ini, nah karena surga itu. Jadi memang kita harus jadikan itu sebagai bacaan rutin kita. Jadi saya sarankan buku ini selalu ada di rumah, diulang-ulangin terus. Dan Bapak Ibu yang berminat privat dengan kami, tinggal masuk ke Khalid Basalamah Official, 3,2 juta kalau nggak salah followernya. Karena banyak orang yang mencontohin logo kami, itu diklik, cari playlist di bawah, klik playlistnya, cari buku ini, ada. Rasulullah cerita tentang surga neraka itu cukup banyak kami bedah, tinggal dilihat, diulang-ulangi. Oh hadis tentang ini, bajunya ahli surga, makanannya, istanahnya, pelayan-pelayannya, minumannya dan segala macam. Jadi kita tahu, oh saya dapat ini nih. Nah kita termotivasi selalu mau ibadah. Begitu juga dengan tentang neraka, oh ternyata orang bohong itu diinikan atau orang riba itu diitukan. Maka kita jadi takut. Nah ini jadi tameng buat kita. Itu penting sekali untuk mengulang-ulangi tentang surga dan neraka. Karena memang ini nanti target utamanya. Semua orang yang patuh surga bahasa, semua orang bangkang neraka. Dan di akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Dan untuk menentukan ke surga atau ke neraka sekarang, selama kita masih hidup, kita nggak bisa pilih di akhirat. Kalau di akhirat kita bisa pilih, ya Allah saya mau ke surga saja, enak. Masalahnya tidak bisa. Yang menentukan Bapak Ibu nanti ke surga yang abadi atau ke neraka yang abadi adalah di sini sekarang. Selama kita hidup di dunia. Jadi memang harus betul-betul fokus gitu ya, untuk membahas masalah ini. Baik, saya akan masuk dulu membaca hadis yang diangkat oleh penulis, satu buah hadis saja di halaman 35. Di poin ke-7 ya, tentang 66 amalan pembuka pintu surga. Yaitu sering memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Diulang-ulangin terus. Ya, minimal sekali mohon 3 kali dalam sehari. Minimal. Usahakan lebih. Ini hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata 3 marrat. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nari 3 marrat. Qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar." Barang siapa yang memohon surga kepada Allah SWT sebanyak 3 kali, niscaya surga akan berdoa, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi kalau kita bilang, ya Allah mohon masukkanmu ke dalam surgamu. Diulangi lagi, ya Allah aku mohon surgamu. Diulangi lagi ketiga kali, ya Allah aku mohon surgamu. Lagi naik tangga, turun tangga, ibu-ibu lagi mau masuk dapur, mau naik ke atas ranjang. Intinya bukan di tempat yang dilarang. Dilarang zikir itu adalah di kloset, di kamar mandi, maaf. Tapi kalau lagi di jalan, lagi macet, lagi kemana saja, selalu mohon, ulang-ulangi. Itu saja, mulai dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, baca salawat, kemudian minta surga 3 kali. Kemudian juga berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memohon surga kepada Allah SWT sebanyak 3 kali. Surga akan berdoa, surga merespon di saat itu. Ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Kemudian barang siapa yang memohon agar dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 kali, maka niscaya neraka juga akan berdoa merespon itu seraya mengatakan, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Jauhkan dia dari neraka. Pertama dulu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan informasinya, ada riwayat yang lain berbunyi bahwasanya siapa yang memohon surga 7 kali. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali. Nah, jadi kita bisa baca antara 3 sampai 7 kali. Ya. Makin banyak makin bagus. Sering ulang-ulangi makin bagus. Gitu kan.
Daripada kita menghayal, duduk diam atau omongan kosong, lebih baik kita membaca ini, diulang-ulangin. Karena ini meminta surga. Ini bukan minta rumah terbesar di Menteng misalnya, atau istana presiden, bukan, ini istana di surga. Ini bukan main-main, dan hanya mohon surga langsung merespon. Pelajaran yang kedua, ini pelajaran pertama, kalau ada riwayat lain menyebutkan tentang 7 kali mengulanginya ya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, perlunya seseorang rutin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta sesuatu yang besar kepada Allah. Selama Bapak Ibu bukan minta yang haram, maka Allah akan kabulkan. Kata Nabi SAW, minta apapun kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Jadi hal yang kecil pun minta. Banyak orang tidak paham ini. Mereka kapan berdoa, mereka kapan tahajud. Kalau sakitnya sudah kronis, berobat dari 3-4 dokter gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Baru umroh. Keliru. Sebelum berobat, berdoa dulu. Makanya kita dianjurkan dalam Islam sebelum aktivitas berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, ya, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, ya, begitu. Sebelum masuk pasar, doanya semua sebelum, supaya Allah berkahi. Ya, seperti itulah ya. Jadi jangan anggap remeh doa nanti dijadikan nomor kesekian. Padahal sebenarnya doa itu harusnya dari awal. Ini pelajaran yang kedua. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sabda Nabi SAW, jadikan pegangan hidup. Siapa yang berdoa kepada Allah di saat lapang, ya Bapak Ibu sekarang lagi sehat, tidak ada masalah, lalu Bapak Ibu rutin berdoa, Allah akan mudahkan urusannya dan ijabah doanya di saat lagi sempit. Jadi kalau mau kita lagi genting ada masalah di ijabah, justru sekarang lagi lapang-lapang gini banyak berdoa. Itu biasanya orang lalai, malas berdoa. Apa yang saya mau minta apa sama Allah? Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, pasangan hidup ada, anak-anak ada. Justru di saat itu kita minta. Dan perlu digarisbawahi juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertahankan nikmat, jauh lebih afdal daripada ada masalah kita minta jalan keluar. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Bapak Ibu lagi sehat, minta ya Allah pertahankan kesehatan saya, berkahi. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit minta kesembuhan. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nah, itu penting. Pelajaran ketiga, bahwasanya surga itu sudah ada. Sebagaimana neraka juga sudah ada. Bahkan surga sudah ada sebelum kita diciptakan. Dalilnya banyak. Kita sudah tahu kisah ayah kita Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam. Waktu Allah sudah ciptakan dimasukkan ke dalam surga kan kita. Iya kan? Ini senyap banget. Hah? Benar gak? Oh ya sudah, alhamdulillah. Saya nggak ada jawaban, jadi saya pikir ini hidup atau enggak nih. Jadi surga itu sudah ada. Terbukti waktu Nabi Adam diciptakan, Allah masukkan ke dalam surga. Surga sudah ada. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, memang sebelum penciptaan manusia dan jin serta seluruh makhluk di bumi ini, Allah ciptakan surga dulu. Lalu Allah suruh Jibril melihatnya. Setelah itu, ya Allah panggil Jibril, lalu Allah tanya bagaimana pendapatmu? Kata Jibril, tidak ada seorang pun dari hambamu nanti yang mendengar surga kecuali dia berharap masuk ke dalamnya. Lalu Allah hiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Tutup aurat, banyak hal yang diharamkan, dilarang, banyak kewajiban. Lalu Jibril suruh lihat lagi sama Allah, Jibril kembali lagi. Allah tanya bagaimana? Dia bilang, Jibril mengatakan, ya Allah saya tidak nyangka kalau ada hambamu yang bisa masuk. Gitu kan? Karena memang diselimuti dengan hal yang tidak disukai. Lalu Allah ciptakan neraka. Dan Allah suruh Jibril melihatnya. Jibril melihat lalu Allah tanya bagaimana? Dia bilang ya Allah tidak ada seorang hamba pun yang mendengar neraka kecuali pasti dia akan berlindung darinya. Karena dahsyat sekali siksaannya. Lalu Allah hiasi neraka dengan hawa nafsu. Suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mendengar bisikan syaitan dari mencuri, menggibah, memfitnah dan segala macam dosa. Maka Allah bilang setelah dihiasi neraka dengan itu Jibril suruh lihat lagi, ditanya bagaimana? Kata Jibril saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos. Jadi memang surga dan neraka itu ada. Di saat ini, selama kita di dunia, surga dan neraka merespon kita. Nah dalilnya ini nih. Makanya kalau kita mohon surga, ya Allah minta surga. Surga itu ngomong sama Allah langsung, minta supaya kita dimasukkan ke dalamnya. Neraka juga kalau kita bilang, ya Allah selamatkan aku dari neraka 3 kali, neraka akan merespon, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Itu perintah Allah langsung kepada 2 makhluknya yang mulia ini, surga dan neraka. Kita katakan mulia karena surga bagi orang beriman, memang neraka juga mulia karena menyiksa orang-orang yang membangkang. Ciptaan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman kepada surga dan neraka, hai surga, kau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang patuh, dan hai neraka, engkau adalah siksaku yang aku hukum para pembangkang. Itu ya. Kemudian juga ada hadis yang lain yang berbunyi,
Kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air, kata Nabi SAW. Karena demam itu tiupan atau luapan api neraka. Kita merasakan demam, nah itu pernah rasa demam selama hidup, itu luapan api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Nah, seperti itu sabda Nabi SAW. Juga pernah satu kali Nabi SAW mengatakan sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas di 2 waktu. Apa kata Nabi SAW? Itulah yang kalian temukan nafasnya neraka itu di saat musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat dingin. Jadi kayak misalnya di Timur Tengah lagi panas 50 derajat kayak di musim haji, itu luapan api neraka. Di musim dingin yang sangat kayak minus keberapa ya, di apa namanya? Di musim dingin kayak di Rusia ya minus 10, minus 20 itu luapan juga api neraka. Jadi sebenarnya makhluk Allah ini ada, sudah ada ya. Dan pernah ada orang meninggal mati syahid di perang Khaybar, baru syahadat terbunuh langsung, mati syahid. Nabi SAW mengatakan siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia baru syahadat, ikut perang, mati. Maka dia belum sempat sujud, belum belajar sholat. Meninggal mati syahid, maka dia ahli surga. Lalu Nabi bilang, sungguh ketahuilah surga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya apa? Bapak Ibu tinggal ikut aja perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, ya haji, kemudian ibadah-ibadah sunnah, ikuti saja. Mati masuk surga. Itu aja kaidahnya, sederhananya. Ya. Dan neraka lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya tinggal tiap hari bohong, menipu, mengganggu orang, udah mati masuk neraka tuh. Jadi sangat dekat surga dan neraka itu. Dan penentuan ke surga dan neraka adalah di tangan kita. Kita yang menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Sekarang Bapak Ibu pada saat hadir taklim ini, insya Allah ini jalan menuju menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kita sedang mau ke situ. Bisa enggak kita di waktu ini juga kita enggak ikut taklim? Kita justru pergi duduk di karaoke, duduk di kafe, kita pergi gosipin orang? Bisa. Berarti yang memilih ke surga ke neraka itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi kita bisa memilih masuk ke surga atau masuk ke neraka. Makanya nanti ahli surga Bapak Ibu sekalian, pada saat masuk surga mereka bersyukur sama Allah karena Allah mudahkan mereka mau mengikuti ya ilham untuk mau jadi orang baik. Mau sholat, mau tutup aurat, mau ini, mau itu. Dan ahli neraka masuk ke neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah karena mereka buat dosa mereka yang lakukan. Allah nggak pernah suruh. Bahkan subhanallah nanti kan kita bahas di poin ke-8 nanti. Allah masih siapkan satu tiket VIP bagi para pelaku dosa. Kalau Allah tidak siapkan ini, berarti pasti buat dosa masuk neraka, tidak akan pernah selamat. Itu pintu taubat. Oleh karena itu Allah rahmatnya luas. Sudah buat dosa, sekian 30 tahun berzina, berbohong, menipu. Masih kalau dia Allah, terus Allah kirimkan dia sinyal. Mau tobat gak? Merasa menyesal gak? Dinasihatin orang tuanya, dinasihatin pasangannya, dinasihatin anaknya, dinasihatin teman-temannya. Kalau dia engah, lalu dia tobat masih bisa dimaafkan. Nanti kita bahas pertemuan akan datang masalah itu. Jadi kurang lebih ini yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah adanya surga dan neraka dan diciptakan sebelum adanya ya manusia. Allahu a'lam. Baik, saya akan bacakan sekarang dari buku yang saya janjikan tadi yang ditulis oleh Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullah tentang Rasulullah cerita surga dan neraka ya. Dan buku ini memang diterjemahkan dari bahasa Arab, judulnya Wasful Jannati wan Nari min Sahih Sunnah wali Akhbar atau wal Akhbar. Yang kurang lebih artinya ciri surga dan neraka dari dalil-dalil yang sahih, dari sunnah atau dari wahyu yang benar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, di sini sebagaimana kami bahasakan tadi, kurang lebih tentang surga itu ada 30 pasal ya. Saya akan coba nanti bacakan tapi tidak mungkin semuanya karena waktu kita kurang lebih sejam. Nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh membeli bukunya dan membacanya serta mendengarkan penjelasan kami lebih lanjut karena kadang-kadang dalam satu pasalnya atau satu babnya di dalam ini itu bisa kami jelaskan dalam 1 jam. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 20 menit tergantung panjang pendeknya bahasan. Nah di bab pertamanya tentang surga ditulis oleh penulis tentang aroma surga. Kalau surga itu sangat wangi dan tercium dari jarak jauh.
Beranjak daripada hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujatu wa inna riha tujatu min masirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh seorang yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, nanti akan kita jelaskan itu insyaallah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Dan ketahuilah sungguhnya aroma surga itu akan tercium dari jarak 40 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, salah satu atau dua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits ini yang perlu dititik beratkan, makna mu'ahad dulu. Mu'ahad itu Bapak Ibu sekalian orang kafir yang dibawa naungan perdamaian dengan umat Islam. Ya kayak kita misalnya warga negara Indonesia banyak non muslim, kan ada agama-agama resmi ya, Hindu, Buddha, ya Nasrani ya. Semua itu teman-teman kita nggak boleh ganggu. Karena mereka mu'ahad, dibawa kesepakatan damai sama umat Islam. Kita satu warga negara, kita sama-sama saling melindungi, kita sama-sama saling mengingatkan. Ya, dan urusan agama lakum dinukum waliyadin. Mereka sembah Tuhan mereka dan cara mereka, kita juga ikuti acara kita. Tidak usah mereka ikut-ikutin acara kita nggak usah ikutin acara mereka. Itu prinsip dasarnya gitu ya. Maka orang-orang seperti ini tidak boleh diganggu, namanya mu'ahad. Kalau ada orang Islam, tiba-tiba ini naudzubillah seperti waktu terjadi bom Bali, bom di Kuningan, itu kan tidak ada satupun ulama yang mendukung sebenarnya gitu ya. Ini perbuatan yang salah. Nah mereka mengatakan, oh karena ini orang kafir. Turis di Bali dibom atau di Indonesia datang terus diganggu. Itu gak benar dengan mengatasnamakan jihad. Itu bohong. Gak benar. Gak ada itu. Kapan kita jihad? Kalau kita berhadapan dengan kafir harbi namanya. Kafir harbi itu orang kafir yang keluar berperang. Nah, kayak sekarang teman-teman di Palestina. Nah itu orang Yahudi itu kafir harbi itu sekarang. Karena mereka keluar bawa senjata bunuh umat Islam. Nah di situ kita harus lawan. Kan gitu. Dulu kita waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang. Nah kita melawan. Nah itu jihad. Itu benar. Tapi kalau ganggu orang kafir, jadi turis, atau tetangga kita sama warga negara, ini gak benar sama sekali. Apalagi dia bom dirinya, dia bunuh diri namanya. Dari mana mati syahid ini? Dari mana jihad? Ini omong kosong itu. Ya. Ini biasanya diistilahkan dalam agama kita dengan kaum khawarij. Memang mereka suka memberontak dari pemerintah dan segala macam itu ya. Ini tidak benar sama sekali pemahaman seperti ini. Itu namanya mu'ahad. Jadi orang kafir di bawah naungan umat Islam itu perjanjian damai gak boleh kita ganggu. Gak boleh. Kalau mereka membuat masalah kita laporkan kepada pemerintah. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya surga itu punya aroma. Nah, salah satu yang membuat orang nyaman dengan rumah dia atau rumah orang lain, aroma yang wangi. Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu lewat di sebuah rumah, tertata dengan rapi tamannya, tertata dengan rapi, warnanya sangat bagus ya, ketemu coklat muda, coklat tua misalnya, rapi banget gitu ya, tertata rapi. Terus kita pun masuk ada aroma bunga, atau mungkin dia bakar dupa, kecium sampai keluar, atau kita masuk ke ruang tamu ada pewangi-pewangi ruangan, pasti itu akan membuat kita lebih nyaman. Apa yang membuat orang banyak ke hotel? Contoh misalnya weekend. Di Jakarta ini kalau kita survei, hotel-hotel di Jakarta weekend itu mayoritas yang datang sewa di situ orang Jakarta. Kenapa mereka pindah dari rumahnya ke hotel? Apa yang mereka beli? Mau pindah tidur. Ya, suasananya, penataannya, aromanya, itu yang mereka beli sebenarnya. Padahal sebenarnya mereka bisa buat di rumahnya, tapi karena mereka tidak tahu nata rumahnya, akhirnya perginya ke hotel. Coba kalau dia buat kamarnya atau rumahnya seperti hotel. Berapa kali kita masuk ke hotel bintang 5, kamar standarnya 25 sampai 30 ya, ukurannya gitu ya. Itu standar banget ukuran kamar banyak orang. Tapi kenapa mereka bisa kita nggak bisa contohnya. Tapi memang aroma ini atau suasana memang dibeli, dijual. Kamar-kamar hotel yang view-nya ke danau, view-nya ke laut lebih mahal kamarnya. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing ya gitu. Berapa kali kami masuk ke hotel-hotel bintang 5, pasti kalau, oh kenapa lebih mahal Pak? Kita tanya resepsionnya, oh ini karena view kota, ini, view danau, view ini, lebih mahal. Nah surga nanti akan begitu tuh, tanpa kita samakan. Jadi ada lautan, ada sungai, ada taman-taman, ada macam-macam gitu kan. Nah salah satu yang masih dibahas sekarang adalah bau aroma wanginya.
Bukan lagi jaraknya 10 meter, 20 meter dari pintu gerbangnya. 40 tahun sudah kecium baunya. Itu menandakan memang ada ciri khasnya. Kemudian digambarkan yang kedua adalah pintu-pintunya. Di bab pertama ini, pasal pertama beliau cuma angkat sebuah hadis tentang masalah ya aroma surga. Kalau pintu-pintunya cukup banyak yang diangkat dalilnya. Di antaranya adalah ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd. Ya, ayat 23 sampai 24. Kalau mau buka Ar-Ra'd dalam Al-Quran ayat 23 sampai 24. Berbunyi, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya surga Aden, salah satu nama surga adalah Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Sedangkan para malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ada penyebutan tentang masalah pintu. Ini jadi saksi bahasan kita, pintu surga. Seraya para malaikat mengatakan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Di sini kalau kita garis bawah yang jadi saksi bahasan kita, Allah sebutkan surga punya pintu-pintu. Ya. Walaupun dalam ayat ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama ada namanya surga Aden. Surga punya banyak nama, ada Aden, ada Firdaus. Ya. Kemudian juga yang kedua pelajarannya, siapapun di antara kita yang punya pasangan hidup, suami, istri, anak, cucu-cucu, ya, semua kerabat kita ini akan bersama dengan kita di surga selama memang mereka muslim. Ya, pasti akan digabungkan bersama-sama. Pelajaran yang ketiga, kita akan bertemu dengan malaikat dan malaikat akan menjadi para pendamping orang-orang beriman. Ya. Mereka akan datang menyambut kita di pintu-pintu surga seraya mengatakan keselamatan buat kalian, untuk salam sejahtera buat kalian atas kesabaran kalian. Jadi malaikat-malaikat nanti itu yang pertama kita lihat pada saat kita proses kematian. Nah setelahnya di alam kubur ada mungkar nakir. Setelahnya nanti hari kebangkitan di mahsyar kita akan ketemu malaikat. Pada saat masuk surga ketemu dengan malaikat. Masuk neraka pun didampingi oleh malaikat tapi penyiksa. Nah di surga itu semua malaikat-malaikat yang menyambut dengan baik. Dan malaikat ini makhluk Allah yang sempurna ya. Sangat sempurna ciptaannya sehingga membuat kita pun nyaman berinteraksi. Sebagaimana kita kalau interaksi sama manusia yang bersih, yang rapi, yang wangi, kita nyaman. Nah, tutur katanya santun. Nah ini nanti bukan lagi manusia yang menyambut tapi para malaikat. Pelajaran selanjutnya adalah pentingnya orang sabar selama di dunia. Dan sabar ini dalam 3 hal. Ini nanti akan membawa kita ke dalam surga. Yang pertama, sabar di atas ketaatan Allah. Duduk Bapak Ibu begini ikut taklim itu butuh kesabaran. Tinggalin rumah, tinggalin aktivitas, datang, duduk, mendengar, mencatat, ini butuh sabar. Sholat, azan, kita lagi aktivitas, tinggalkan semua untuk sholat. Kita lagi tidur malam, kita bangun tahajud, butuh kesabaran. Habis sholat kita ada aktivitas, tapi kita duduk berzikir dulu. Ya, begitulah kita baca Quran, luangin waktu, kita bakti sama orang tua. Mungkin ada yang sebagian kita orang tuanya rewel, tapi dia tetap berbakti, ya misalnya. Atau dia diuji oleh Allah SWT, ada anak tapi anaknya cacat, ada ujian-ujiannya. Jadi yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi untuk mengerjakan ibadah butuh kesabaran. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah semua orang pasti punya peluang dosa. Peluang zina, peluang bohong, peluang menipu. Kita punya peluang semuanya itu. Dan setan pasti pernah bisikan dalam hidup kita. Nah kuncinya tolak, sabar. Ada peluangnya walaupun besar peluangnya kita tolak. Karena Allah SWT itu berarti sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Yang ketiga sabar dalam ujian harian. Sakit, gangguan orang, nah itu sabar harian. Kebanyakan orang hanya membahas poin ketiga. Padahal sebenarnya poin pertama sama kedua dalam sabar ini yang lebih penting dari poin yang ketiga. Ya, kalau kita sudah sering sabar dari atas ibadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, otomatis sabar ujian harian itu jadi kecil. Cuma gibahnya orang, ya, cuman gangguannya orang itu gampang banget ya, ringan buat kita gitu. Nah seperti itulah. Makanya di sini malaikat diizinkan Allah mengatakan, sungguhnya kesabaran buat kalian, ya karena salam sejahtera buat kalian karena kesabaran kalian. Kemudian penulis mengangkat sabda Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahul jannata ala ma kana minal amali wa fi riwayah min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba juga utusannya, serta benar kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam, bahwasanya Maryam akan hamil dan tanpa suami dan akhirnya melahirkan anak seorang nabi dan seterusnya, dan ruh dari sisinya, ruh yang ditiupkan ke rahim Maryam, ya, karena Nabi Isa itu ciptaan Allah langsung seperti Nabi Adam diciptakan dari tanah langsung jadi manusia, jadi tidak ada sperma, tidak melalui proses seperti umumnya manusia. Siapa yang yakin semua itu sebagaimana Allah informasikan, kemudian dia yakin surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amal yang dia lakukan. Dalam riwayat lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dari mana saja yang dia sukai. Jadi kalau kita akidahnya meyakini semua ini, maka kita akan masuk dari pintu surga mana saja yang kita mau. Saksi bahasan tentang masalah surga. Kemudian ini hadis tentu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya beliau mengangkat tentu banyak dalil ya. Ini saya pilih-pilih saja dalilnya. Karena dalam satu pasal ini banyak sekali dalil yang diangkat. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta dalam kurung kuda, unta atau lainnya, ya, di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah baik. Barang siapa yang termasuk, ya, ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu bernama Rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya atau tebusan anda wahai Rasulullah. Maksudnya ayah dan ibuku, saya anggap anda tetap lebih mulia dari keduanya gitu ya. Apakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maka kata Nabi SAW, ada, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Nah, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya nanti di surga itu ada banyak pintu. Semua amal punya pintu gerbang. Sholat ada pintu gerbang. Di dalamnya ada istana banyak. Orang yang suka sholat nanti punya istana di pintu gerbang sholat. Nah, puasa ada pintu gerbangnya juga sendiri di dalamnya. Jihad begitu, sedekah begitu. Semua amal ini punya pintu-pintu gerbang. Nanti kalau kita suka sholat dipanggil nanti. Hai fulan, dipanggil nama kita nanti di akhirat. Ini istanamu, nikmatilah. Jadi kita tuh bisa pindah-pindah. Kita bisa nikmatin istana kita di pintu surga yang sholat. Kita bisa pindah ke yang sedekah. Kita bisa pindah ke yang jihad dan seterusnya gitu ya. Nah, Abu Bakar sempat bertanya begini, ya Rasulullah. Orang dipanggil dari pintu-pintu amal ini. Sholat panggil dia, puasa panggil dia. Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Karena dia kerjakan semua amal itu. Kata Nabi ada, dan saya berharap kamu termasuk. Artinya kita bisa menjadi seperti Abu Bakar, asal semua amal kita jaga. Makanya Bapak Ibu kami sarankan, tentu nasihat buat diri kami dulu baru Bapak Ibu sekalian, jangan pilih-pilih amal. Jangan, terutama kita terkurung di istilah sunnah. Kenapa Bapak Ibu belum sholat duha? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak zikir pagi petang? Kan cuman sunnah. Selalu kan cuma sunnah. Sunnah juga perintah agama. Dan pernah kami sampaikan di kelas kita ini juga, kita jangan berpikir ibadah itu satu kali. Ibadah itu sifatnya nanti ditimbangkan amal akumulatif. Ya, kalau misalnya teman kita ini dari masih gadis, misalnya ibu-ibu maaf ya, ada temannya mungkin masih gadis sampai sekarang masih bersahabat. Dia rutin puasa Senin Kamis, misal. Sementara kita tidak. Selalu kita pikir, kan cuma sunnah. Tapi sekarang sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun yang lalu ini ceritanya. Selama 15 tahun secara akumulasi, dia sudah tercatat puasa itu. Kita tidak ada. Pastilah beda derajat kita sama dia di surga. Ada teman kita rutin sedekah walaupun mungkin cuma 1.000 rupiah per hari. Tapi rutin tiap hari.
Kita mungkin nggak pernah lakukan itu kecuali kalau ada yang minta baru kita keluarin sedekah. Contohnya, beda antara kita sama dia. Jadi nanti di timbangan amal itu akumulasi. Jangan kita berpikir satu. Ya, hati-hati bisikan syaitan. Syaitan itu kalau tidak bisa membuat kita buat dosa, dia akan buat kita malas ibadah. Apalagi menunda-nundahnya. Ya. Sekarang di Blok M itu di Rabu malam, termasuk nanti pekan ini insya Allah, kita membahas rangkaian dosa besar itu judulnya menunda kewajiban. Menunda sholat, menunda haji bagi yang mampu, menunda zakat yang sudah masuk haulnya, menunda bakti sama orang tua. Udah nanti aja deh, orang tua saya masih muda, ganti aja permintaan ibu dan ayah ditunda-tunda misalnya. Menunda orang bisa punya anak tapi nggak mau punya anak, nanti aja mau nikmatin hidup. Itu masuk dalam dosa, nggak boleh karena tujuan pernikahan untuk anak, gitu kan. Kecuali ada udzur syar'inya, ya kan itu. Banyak menunda-nunda, ya menunda amal-amal salat itu banyak sekali. Menunda taubat yang Rabu lalu kita taubat membahas menunda taubat. Nanti insya Allah Rabu ini kita membahas menunda berobat hingga binasa. Dia sudah tahu sakit, dia harus berobat, dia sengaja tidak mau berobat. Udah biar aja nanti sembuh sendiri. Terus dia mati, itu dosa itu. Nggak boleh, karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kita harus ikhtiar, kan gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi harus perhatian tentang masalah ini. Baik, ini yang jadi kita bisa masuk dari semua pintu surga, tapi tentu dengan syarat kita mengamalkan semua amal-amal dan jangan kita pilih-pilih gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain masih dalam masalah pintu surga, seperti hari ini Senin dan hari Kamis ya, ada hubungannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya langsung terjemahan saja karena cukup banyak mau dibahas ya. Saya tidak baca lagi bahasa Arabnya. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kayak kita sekarang hari Senin dan nanti hari Kamis. Itu khusus dibuka pintu surga. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Gak ada syirik, gak pakai jimat, gak percaya pada bintang-bintang, gak pergi pada dukun. Nah itu harus murni tauhidnya. Baru bisa pengampunan dosa. Ya. Jadi gak menganggap ada hari-hari sial. Nah ini hati-hati ya. Di kita masih kental sekali nih. Kenapa gak buka usaha bulan Muharram, oh bulannya panas. Nah, kenapa ada kecelakaan hari Selasa, oh karena hari sial memang. Nah, gak ada semua dalam Islam ini. Atau matanya kedap-kedip di atas mau gembira. Kalau yang di bawah mau sedih. Nah, kalau tangan kanannya gatal, nah ini mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini semua gak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur namanya. Menggantungkan nasib pada benda. Matanya ibu itu kedap-kedip di atas bukan mau gembira karena kurang tidur itu. Ada masalah. Coba ke dokter mata pasti dia kasih obat tetes atau apa gitu. Matanya di bawah kedap-kedip sama, ini kalau bawah atas sama. Bukan karena mau sedih. Tapi kalau kita yakin itu bisa bahaya, bisa masuk kepada kerusakan akidah kita. Jadi nggak boleh ya gitu. Atau tangan urat sarafnya lagi masalah. Kalau setiap tangan kiri gatal dapat duit, gatalin tiap hari aja. Tapi tidak ada hubungannya. Kan gitu, itu contohnya ya. Saya tidak tahu kalau di sekarang mungkin anak-anak sudah beda ya, mak saya sekarang. Tapi waktu saya masih kecil dulu saya ingat keluarga kami itu suka sekali beli majalah hanya untuk cari bintangnya apa. Iya, begitu dulu ya. Kamu bintangnya apa? Gemini, ini Taurus, ini Sagittarius. Terus ditebaklah di situ. Kebahagiaannya, rezekinya, jodohnya. Ini gak boleh loh. Ini kesyirikan kepada Allah, percaya pada bintang-bintang. Gak ada urusannya. Itu semua nama Taurus, itu nama-nama dewa-dewanya orang Yunani dulu. Jangan dipercaya itu. Lupain semua itu, hapus, gak boleh ada. Itu merusak akidah. Jadi gak usah kalau ketemu tanya kamu bintangnya apa, sudah. Ya, langsung bicara masalah, ada kajian di sana kita hadir yuk, itu lebih bagus. Jadi hari Senin dan Kamis dibuka pintu surga dan akan diampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah. Hati-hati ya. Nah termasuk hati-hati Bapak Ibu sekalian dikasih kertas-kertas tulisan bahasa Arab. Dianggap itu boleh. Itu jimat loh, gak boleh. Ya saya pernah bahas ini di kajian kami di Kemang waktu itu. Terus habis kajian ada satu ibu kejar saya. Ustadz tadi Ustadz bahas itu. Ustadz ini jimat bukan? Dia keluarin dari dompetnya ada satu dompet kecil. Kayak apa ya, kayak map gitu ya. Tapi dari plastik rapi gitu. Dibuka.
Di dalamnya itu ada kertas fotokopian. Terus dibuka sama saya buka, saya sudah tahu nih isinya. Tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar burung, apalah. Jimat itu. Jadi jangan terpengaruh dengan bahasa Arabnya. Ya. Ingat, ayat Al-Quran dihapus satu huruf atau ditambah satu huruf sudah bukan ayat Al-Quran. Ya, misalnya wal asr, wa al asr, ada alif lam ya. Kalau dihapus alif lamnya, wa asr sudah bukan Al-Quran, bisa jadi alat sihir. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Saya pernah ketemu sama satu guru SMA di Makassar, alhamdulillah sudah taubat dia. Jadi dia diajar sama gurunya, hampir semua siswi dia itu sudah dia pacari di sekolahnya. Iya. Dan dia pakai sihir. Waktu ngobrol sama saya, akhirnya alhamdulillah dia tinggalkan. Dia bilang saya diajar sama guru saya baca ayat ini. Nah sementara baca ayat, tengah-tengah ayatnya benar. Tapi tengah-tengah ayat dimasukkan nama orang yang jadi target. Sehingga dia masukkan nama di situ. Memasukkan nama ini berarti menambah ayat. Sudah bukan ayat Al-Quran lagi. Ditunggangi sama syaitan bisa jadi sihir. Nah itu bahaya. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan hanya sekedar menerima sembarangan kertas-kertas itu ya. Saya pernah di Puncak di sini. Mampir di satu restoran Timur Tengah. Kebetulan yang kenal pemiliknya teman saya. Jadi saya juga akhirnya dikenalin gitu. Pas kami sholat di musolahnya, ada satu bingkai besar. Bingkai besar ini ditutup pakai kain hitam. Di musolah ya. Terus saya habis sholat, saya penasaran apa ini, kenapa ditutup. Biasanya kan orang kalau bingkai dibuka aja orang jadi lihat kan. Terus saya ketemu sama pemiliknya, saya tanya apa ini Pak? Oh ini saya dikasih sama orang pintar di sini. Kenapa ditutup? Memang katanya nggak boleh dibuka. Apa ini? Pelaris. Supaya laris restorannya gitu. Saya bilang, Pak, Bapak izinkan nggak saya buka? Jadi salah satu pesannya itu nggak boleh dibuka, nanti bisa kualat gitu ya. Jadi sini saya buka nggak apa-apa. Ya, saya bukain bismillah. Pak, ini saya jelasin ya Pak. Ini loh maknanya ini, maknanya ini. Jadi seringkali mereka tulis dalam bahasa Arab, tapi itu bahasa Indonesia. Jadi ibu baca, cari bolak-balik pun nggak biasa. Saya saja waktu pertama sudah dari kecil belajar bahasa Arab, saya nggak tahu apa yang mereka tulis. Gitu. Sebab ini pernah terjadi juga di Irian, satu pengusaha minta saya, Ustaz, untuk saya sudah jelaskan ini, Ustaz tolong ke rumah di kamar ayah saya. Itu ada kertas sudah butek banget, udah coklat tua, udah sobek-sobek. Terus dia bilang, Ustaz ini apa? Saya bukan sombongin diri Bapak Ibu sekalian, saya dari SMP, tamat SD sudah masuk pesantren di Makassar, sudah mulai belajar bahasa Arab. Terus saya ke Mesir, SMP, lanjutin SMA S1 di Madinah, tapi saya nggak ngerti apa itu. Coba bayangkan, sekian tahun saya belajar, saya nggak ngerti. Apa ini? Tumben ada tulisan Arab kita nggak ngerti. Nah, tiap hari dengar Arab, tiap hari baca bahasa Arab. Setelah saya teliti benar ternyata bahasa Indonesia. Tapi diarabkan. Situ saya tulisannya itu ini adalah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang pasang di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan gila gitu. Bohong semuanya. Dan itu dijual mahal. Ada yang untuk bahagia suami istri, ada yang untuk indah. Bohong semua. Bapak Ibu sekalian, Allah mudahkan hidup kita dengan hidup di alam manusia. Sekarang contoh, saya mau istri saya suka sama saya. Sederhana alam manusia. Saya santun, saya ramah, tatapan mata saya sadu, ucapan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan sama dia. Dia cinta sama saya kok, selesai. Dia juga begitu sama ibu, mau suaminya sayang. Sederhana. Jadi nggak usah bawa fotonya ke dukun, nggak perlu. Nggak perlu. Bawa celana dalam, bawa ini, bawa itu. Nah ya itu nggak perlu semua, untuk apa? Ya untuk apa kita buat syaitan terlibat dalam kebahagiaan kita? Untuk apa? Nah kita di alam manusia saja hidup kok, orang sudah suka kan gitu. Allah sudah buat begitu. Jadi jangan sampai terjadi kesyirikan. Ya ini bahaya banget ya. Jadi bahaya banget. Termasuk kalau pindah rumah, gak usah pasang raja-raja di atap, tanam apalah tanduk hewan di rumah, itu semua gak bisa. Itu yang biasa membuat pertengkaran terjadi, terus rumah tangga gak bahagia itu karena ada begitu-begitu. Saya ulangi lagi ya, tapi ini bahasan panjang ya. Kami ada bahasan tentang syirik panjang lebar, itu di bedah buku Kitab Tauhid. Ya. Di playlist YouTube ada itu, Kitab Tauhid 66 bab, kami bahas diantaranya itu masalah kesyirikan panjang lebar dan contoh-contohnya. Tapi ini diantaranya ya, jadi hati-hati jangan pakai jimat dan segala macam walaupun tulisan bahasa Arab. Ya, karena belum tentu itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu pun akan berfungsi Bapak Ibu kalau dibaca. Kalau Bapak Ibu pasang selebar dinding kita di belakang ini ayat kursi, dinding lukisan bagus, gak bisa ngusir setan. Ya, kalau gak dibaca. Sekarang sebagai contoh nih, mau tahu
Bapak Ibu kalau nggak bisa tidur malam, misalnya nggak bisa tidur, coba ambil Al-Quran baca, ngantuk gak? Ngantuk. Kenapa? Karena ada syaitannya. Dibaca saja syaitan masih bisa goda, apalagi kalau nggak dibaca. Jadi ada orang banyak keluarga subhanallah pergi Madinah beli Quran bagus atau Mekah, bawa pulang. Belum dibuka plastiknya masih utuh, taruh di ranjang antara dia sama suaminya. Dipikir bisa usir syaitan, nggak bisa. Dibaca, baru bisa. Gitu. Apalagi kalau cuma gantung-gantung jimat itu nggak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, Man Allah kata mimatan fakat asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat dia telah syirik. Nggak boleh. Ya, kalau mau dapat pengampunan dosa ini, murni masuk surga, kata Nabi SAW, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, lalu diampuni dosa setiap muslim, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia sama saudaranya. Nah, masalah yang kedua, yang membuat tidak dapat ampunan Senin dan Kamis, kalau punya masalah sama orang lain, saudaranya muslim. Dan dalam kondisi kita salah. Kita belum minta maaf. Nah itu juga tidak dapat pengampunan dosa. Kalau kita didolimi itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita yang mendolimi orang ini harus segera kita minta maaf. Kalau tidak berarti pengampunan dosa ini ditutup. Dikatakan kepada orang-orang yang punya masalah sama saudaranya, tangguhkan dua orang ini. Ya maksudnya orang yang syirik sama orang yang punya masalah gitu ya. Dua orang yang bertikai. Tangguhkan dua orang hingga keduanya berdamai, tangguhkan dua orang ini hingga keduanya berdamai, tangguhkan dua orang ini hingga keduanya berdamai. Maksudnya ditangguhkan pengampunannya. Tapi saksi bahasan kita, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ya gitu. Kemudian ini hadis selanjutnya yang kita bahas pada bab yang lalu, ya nomor yang lalu, yaitu doa sesudah wudhu ya. Kata Nabi SAW, siapa atau tidak ada seorang pun yang berwudu lalu menyempurnakannya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dia ucapkan dua kalimat syahadat kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana saja yang dia ingin. Gitu ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya bab nomor 3-nya yaitu tentang masalah orang yang pertama dibukakan pintu surga. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Jadi yang pertama mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau orang yang pertama sekali membuka pintu surga atau dibukakan baginya. Sebagaimana hadis selanjutnya, bukan masih dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, "Ati babal jannati yawmal qiyamah fa astaftih, fa yakulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yakulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Kata Nabi SAW, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk minta dibukakan. Maka penjaga pintu berkata dari malaikat, "Siapakah kamu?" Aku menjawab, "Aku adalah Muhammad." Maka penjaga surga itu dari malaikat mengatakan, "Kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu." Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu diharamkan ya untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Jadi walaupun kita ini umat terakhir dari umat manusia karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita banyak nabi-nabi, banyak umat. Tapi tetap kita yang pertama masuk ke dalam surga. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk di manusia yang pertama masuk ke dalam surga. Ini bab selanjutnya ya. Di sini kata Nabi SAW, "Urida aliyya awwalu thalathin yadkhulul jannata syahidun wa afifun muta'affif wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasaha di mawalih." Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan yang pertama akan masuk surga, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang memelihara diri dan tidak mengemis. Walaupun dia butuh dia tidak mengemis, dikasih orang ya sudah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba sahaya yang beribadah kepada Allah, memberikan hak Tuhannya dengan baik dan melakukan yang terbaik juga buat tuannya atau majikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kedudukan orang mati syahid. Dia yang pertama masuk ke dalam surga gitu ya.
Dan yang kedua, orang yang mulia jiwanya, gak suka mengemis. Nah, mengemis ini termasuk dosa kalau kita mampu tapi kita masih minta-minta sama orang ya. Terutama kalau kita masih punya pemenuhan kebutuhan untuk hari itu walaupun satu kali makan. Itu udah gak boleh mengemis. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, siapa yang membuka pintu mengemis, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Makanya orang yang biasa ngemis itu kita temukan akan begitu terus, bahkan lebih terpuruk secara ekonomi. Gitu kan? Dan orang yang mulia justru tidak mengemis, maka Allah akan bukakan pintu kekayaan. Nah, jadi golongan kedua setelah orang mati syahid adalah orang yang mulia, tidak mengemis pada orang. Yang ketiga adalah seorang hamba sahaya. Di masa kita sekarang tidak ada Bapak Ibu sekalian, tapi di masa dulu ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau di masa dulu ya, bahkan sampai sebelum perang dunia kedua, itu masih banyak pasar-pasar budak. Jadi hampir di semua kota itu ada pasar jual budak. Dari mana budak itu manusia? Hasil rampasan perang atau orang yang dirampok di jalan lalu kemudian dibawa di pasar lalu dijual ya. Nah itu pasar budak. Nah perbudakan ini ada dalam Islam. Anjurannya adalah kalau kita ada budak kita bebasin. Saya Bapak Ibu ada kelebihan rezeki kita beli budak ya, di pasar seperti di masa Nabi itu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini beliau orang kaya raya setiap hari ke pasar budak Madinah beli 30 sampai 36 orang dibebasin karena Allah. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, fakku raqabah, tahir raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Dan budak ini bisa jadi penyempurnaan kafarah atau denda kita. Contoh misalnya, orang berhubungan biologis yang hari Ramadan suami istri. Nah selain tobat kepada Allah, dia harus kena kafarah, pembersihannya. Yang pertama bebasin budak. Kalau dia tidak punya, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, baru memberikan makan 60 orang miskin. Kan gitu. Nah makanya, di sini pembebasan budak masuk dalam masalah itu. Atau orang bilang demi Allah, tapi dia tidak benar ya, atau salah. Maka selain tobat kepada Allah, dia punya kafarah pembersihan dosa. Bebasin budak atau dia puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Nah ini kan ada pembebasan budak. Nah budak-budak ini teman-teman sekalian kalau kita bebasin keutamaannya adalah kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seseorang dari keterbudakan, terutama kalau dia orang muslim, maka Allah jadikan semua anggota tubuh budak yang dibebasin itu adalah pembebasan dia dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, mulut dengan mulut, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Itu sunnah atau anjuran atau keutamaan bebasin budak. Tentu di masa kita tidak ada. Tapi kalau ada budak, dia tetap dalam keterbudakannya, dia ibadah dengan baik kepada Allah, dan dia tetap memberikan hak majikannya yang belum membebaskan dia, tetap dia bekerja keras untuk bantu majikannya, maka ini juga termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya babnya adalah bagaimana penghuni surga masuk ke dalam surga. Di antara hadisnya ya, adalah hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh saya langsung baca terjemahan, sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000. Dalam riwayat lain, dalam kurung atau 700.000 yang saling berpegangan satu sama yang lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Ya. Di hari-hari kemarin kita ada puasa Yaumul Bid bulan purnama. Nah mirip juga dengan semalam gerhana bulan ya. Nah, kalau sudah tahu alhamdulillah semalam ada gerhana bulan. Nah, itu biasanya bulannya lebih terang gitu kan. Ya. Nah itu bulan-bulan purnama ini itu nanti ahli surga wajah mereka terang seperti itu ya. Dan ini menandakan memang nanti ahli surga masuk dalam kondisi mereka bergandengan satu sama yang lain ya. Sama muslim masuk semuanya gitu. Dalam riwayat lain kata Nabi itu tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Muslim juga. Terjemahnya saja langsung kata Nabi SAW, rombongan pertama yang masuk surga wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Semoga kita termasuk insya Allah. Dan rombongan berikutnya rupa mereka laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit. Ini golongan yang di bawahnya. Yang pertama seperti bulan purnama, yang kedua seperti bintang. Bercahaya tapi agak jauh, kecil. Ya. Kemudian mereka di surga nanti tidak akan lagi buang air kecil. Maaf, di surga tidak ada WC. Gak ada buang air kecil. Tidak ada buang air besar. Tidak akan pernah beringus dan tidak akan meludah lagi. Gak ada sakit. Ya. Sisir mereka dari emas. Keringat mereka kasturi. Jadi keringat pun yang keluar itu wangi. Seperti kasturi. Pedupaan mereka, pewangian mereka adalah kayu yang harum. Pasangan hidup mereka para bidadari. Perawakan mereka sama.
yaitu keperawakan bapak mereka Adam 60 hasta atau 60 siku ke langit, sekitar 27,5 meter ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan setiap dari mereka mendapatkan pasangan yang isi betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada juga permusuhan di antara mereka. Hati mereka sama, mereka bertasbih kepada Allah di pagi dan juga petang. Nah ini kondisinya. Jadi di surga itu tidak ada lagi sakit. Di surga juga tidak ada malam, tidak ada siang yang terik. Dalam sebuah riwayat ditanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana nanti penerangan di surga? Kata beliau, tidakkah kau lihat cahaya matahari awal terbit sebelum menyengat? Nah seperti itu selamanya. Khalidina fiha. Di surga nggak ada lagi orang tidur. Ya, sudah setiap detiknya menikmatan. Nggak ada lagi waktu untuk tidur gitu ya. Semua dinikmati. Nanti kita lihat banyak sekali riwayat di depan yang menyebutkan saking nikmatnya surga itu, ahli surga itu duduk di satu sisi, melihat satu sisi istananya atau tamannya, dia tidak pindah 70 tahun. Karena nikmatnya. Kita kan biasa kalau di dunia lihat ini ya paling 1 jam sudah jenuh, setengah jam, ada 5 menit. Ini 70 tahun nggak pindah, nanti dia pindah bukan karena jenuh, karena mau nikmatin yang lain. Karena surga itu nanti seluas langit dan bumi, bukan lagi 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Istana seseorang itu sangat luas nanti di surga. Ya, makanya nanti kalau kita masuk surga teman-teman sekalian kita lihat, Allah dulu cuman amal itu doang, duduk di majelis ilmu, cuma puasa, cuma zikir, dapat ini. Kalau tahu semua hidup kita isi itu, nah gitu. Nah seperti itu nanti, ya. Dan di sana juga dikatakan tidak ada lagi buang air besar, buang air kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat. Kan sekarang maaf ada air seni, ada tinja ini kan karena tidak ampas, nggak dibutuhkan oleh tubuh, harus dikeluarkan. Nah nanti tidak ada lagi tuh. Ampas tubuh kita itu keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari kasturi. Jadi sudah kehidupan yang beda sekali gitu kan. Hanya selama di dunia kata kuncinya 4 huruf taat. Ya taat kepada Allah, selesai gitu kan. Kita komitmen disiplin dengan itu selesai. Sisir mereka dari emas, perupaan mereka dari kayu yang harum. Sebagian ulama menerjemahkan dengan kayu gaharu. Ya, wangi-wangian mereka gitu ya. Kemudian keperawakan mereka seperti Adam alaihissalam 60 hasta. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan keperawakan mereka seperti ya ayah mereka Adam, wajah mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Jadi bukan berarti wajahnya semua sama dengan Nabi Yusuf, tapi Allah berikan ketampanan. Nabi Yusuf kan diberikan ketampanan setengah ketampanan dunia. Nah semua akan dikasih seperti, ada lagi orang jelek, gak ada lagi orang cacat. Jadi kalau ada orang cacat, orang pendek, orang, enggak usah, ini dunia doang. Ini dunia. Ini semua jasad kita Bapak Ibu sekalian ini cuma sampai di dunia kita pakai. Makanya waktu meninggal masuk di kuburan kan dihancur dengan tanah. Dibangkitkan dengan jasad baru. Makanya kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Nanti Allah akan turunkan hujan, menyentuh tulang ekor kita itu, nanti kita tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman, tapi semua seperti Nabi Adam. Sudah 60 siku ke langit. Jadi memang ada riwayat lain juga menyebutkan, ayah kalian Adam diciptakan 60 siku ke langit atau 60 hasta, dan terus saja manusia memendek sampai menjelang hari kiamat. Ya, jadi kalau sekarang ada orang tingginya 2 meter, bagi kita sudah tinggi banget gitu ya. Tapi di masa dulu tuh kecil sekali. Karena kalau tingginya 20, seperti building, di atas 20 meter gitu kan, itu sangat besar. Nah, itu akan kembali seperti itu. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dalam hadis yang lain, penghuni surga masuk ke dalam surga dalam kondisi berkulit dan berwajah mulus, ya, bercelak dan berusia 33 tahun. Jadi kalau ada orang meninggal bayi atau meninggal tua sekali, tetap dibangkitkan 33 tahun. Nah, hadisnya ini, ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan ada hadis yang lain menguatkan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mati baik sebagai janin. Sudah 4 bulan Bu ya, sudah 4 bulan sudah ditiup ruh, ibu keguguran nih. Nanti ibu ketemu bayinya itu 33 tahun di surga. Sudah dewasa. Tapi syaratnya sudah 4 bulan, sudah dikasih ruh, ya. Jadi tidak perlu menyesal dengan anak meninggal. Mereka mendahului kita. Apalagi kalau meninggal sebelum balik. Itu dalam beberapa riwayat dia jadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga.
Tidaklah seorang mati baik dalam keadaan janin, keguguran maupun dalam keadaan tua sekali. 100 tahun, 120 tahun gitu ya. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, manusia hanya berada di antara dua hal itu. Melainkan pasti dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jika ia termasuk ahli surga. Dan ia akan keperawakannya seperti Adam, rupanya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Kalau Nabi SAW kita sudah tahu tampan, bersih rapi. Nabi Ayub ini sabar. Gak pernah ribut, tenang, santun. Itu seperti itu. Semua ahli surga begitu nanti. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka, maka tubuh mereka dibesarkan laksana gunung. Wa na'udzubillah, maksudnya untuk menyiksa. Ya. Itu di bab tentang neraka ada bahasan, tapi tidak ada waktu sekarang untuk kita bahas. Ahli neraka itu Bapak Ibu sekarang akan dibesarkan badan mereka supaya mereka lebih rasa sakit. Nah, rasionalnya, kenapa dikatakan badan mereka seperti laksana gunung? Kalau semut, hewan semut, kalau kita mau pukul perutnya, karena kecilnya kan susah. Ya enggak? Tapi kalau gajah, kita mau pukul titik manapun di perutnya gampang karena besar. Nah, ahli neraka itu semua dibesarkan badan mereka. Sampai mereka seperti gunung. Supaya lebih gampang disiksa dari semua sisi tubuhnya. Itu pun neraka masih kosong. Ya, masih banyak tempatnya yang kosong. Makanya tubuh mereka dibesarkan. Tubuh mereka dibesarkan. Kemudian di surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung amal kita. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Nah ini lebih dalam lagi, bahwasanya di surga itu nanti akan ada tingkat-tingkatan beda. Makanya Bapak Ibu jangan tunda-tunda amal. Karena amal soleh itu beda dengan dosa. Amal soleh sekali luput tidak bisa kita perbaikin. Kalau dosa kita tobat masih bisa dimaafkan. Jadi perbedaan dasar antara kita sama teman-teman kita adalah siapa yang lebih rajin beramal. Baik wajib ataupun sunnah. Ingat amalan sunnah tetap syariat Allah. Dikerjakan semampunya. Kecuali ada udur syar'i beda. Ya. Jadi kita tetap kerjakan. Dan saya sudah bilang tadi kata kuncinya, coba kerjakan dulu. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan. Syaitan akan kelabakan untuk menggoda kita gitu ya. Jadi nanti di sana ada tingkatan-tingkatan yang sangat jauh. Di antaranya adalah, tentu banyak ayat Al-Quran di sini saya langkahi saja. Langsung masuk ke hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya ahli surga itu dapat melihat ahli guraf dari atas mereka. Maksudnya kita masuk surga nih, nanti kita bisa lihat di atas dari istana kita surga ada istana-istana yang jauh sekali. Kita cuma lihat seperti gemerlapan bintang-bintang. Karena jauhnya, kita tidak tahu fasilitas seperti apa, tidak tahu. Gitu kan? Sebagaimana mereka melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur dan barat. Karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi-nabi dan tidak didapat selain mereka? Kata Nabi SAW, tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul. Jadi yang malas-malas ibadah ini, ya dia harus terima konsekuensinya nanti. Kalau istananya dia di tingkat ini, level 1 misalnya, nanti temannya di level 100. Nah, mirip gini kalau kita rasionalkan, klaster. Ya. Klaster komplek perumahan yang mewah, itu pasti ada tipe A, tipe B, ini mungkin tipe A-nya anggaplah dia ukurannya 1000 meter dengan segala macam fasilitas. Security-nya sendiri, mungkin setiap kamar ada kamar mandinya, ada tamannya luas, ada kolam renangnya dan seterusnya. Ini contoh saja. Tipe B-nya mungkin lebih kecil, cuma 500 meter. Tipe C-nya mungkin 200 meter. Mungkin tipe D-nya cuma 60 meter misalnya. Nah, di surga itu begitu nanti, kita ada tingkatan-tingkatan tergantung daripada amal. Kalau di dunia kan kita pakai duit, nah itu dipakai amal soleh. Nah masalahnya satu poin begini, ini perlu direnungi ya. Firman Allah SWT tentang surga, hampir setiap setelah menyebutkan surga Allah bilang khalidina fiha. Apa artinya kekal selamanya? Baik, ada positifnya, kita berarti punya kepemilikan abadi. Sekali masuk surga tidak akan pindah tangan, jadi milik kita. Tapi masalahnya, kalau Bapak Ibu beramal hanya masuk di klaster D, tipe 60 tadi misalnya, kalau sudah masuk nggak bisa pindah ke A selamanya. Nah itu yang harus kita sentuh itu. Jadi bukan hanya sekedar masuk punya kemuliaan, masalahnya ibu dan bapak nggak bisa di surga baru mau minta, ya Allah saya mau ke sana. Mau bayar pakai apa? Nggak ada amal lagi. Kan gitu. Makanya harus kita tanamkan, kita merasa rugi kalau kelewatan satu amal. Karena bisa saja kita di klaster A, tapi kita kena malas pindah ke B, pindah ke D.
Bahkan mungkin jauh, mungkin ada yang cuma sekedar tipe kecil misalnya, cuma satu kamar, kayak studio misalnya di apartemen mungkin. Susah fasilitasnya, bukan susah ya, di surga semua kenikmatan, tapi bisa seperti itu levelnya. Nah penentuan klaster terbaiknya itu di sini sekarang. Dan sederhana amal yang sudah kita kerjakan aja, yang penting jangan punya penyakit al-malas, itu saja. Ya. Cuma itu saja, karena malas. Cuma itu saja, ya. Baik, selanjutnya juga kata Nabi SAW ini diantara hal yang perlu kita perhatikan bagi yang Allah kasih amanah anak ya. Jadi saya pernah bilang, Bapak Ibu sekalian kalau punya anak, sudah jangan pernah wariskan keburukan lagi. Kalau Bapak Ibu dulu bisa baca Quran umur 30-40 tahun, anak-anak hafal Quran di umur 10 tahun. Tutupi kekurangan kita di anak itu. Jangan bilang ibu dulu juga begitu kok nak, enggak apa-apa. Anaknya belum pakai jilbab, kenapa bu? Ah saya juga dulu gitu kok, saya pakai jilbab umur 40 tahun. Jadi dia wariskan keburukan, kenapa? Kenapa enggak tutupi kekurangan kita di anak itu? Karena anak-anak ini kalau kita didik mereka jadi orang baik, itu termasuk penyebab derajat kita naik di surga. Ya. Kalau dari kita sudah tertutup, misalnya kita meninggal nih, kita sudah masuk di klaster B, kita nggak bisa lagi naik karena sudah tertutup. Tapi masih ada celah bisa, tapi dengan syarat, ada sebabnya. Ya, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah yang terus menambah amal. Kita sudah meninggal nih, tapi masjid kita bangun, orang sholat terus di situ. Kan bertambah terus kan amal kita. Jadi naik nanti levelnya, nah itu bisa kita persiapkan. Makanya teman-teman jangan pernah ragu untuk masukkan anaknya ke pesantren atau Islamic boarding school. Jangan pernah ragu dengan itu tuh bagus banget ngajarin mereka agama gitu. Ya. Kalau urusan dunia ini IT, bahasa, semua bisa kursus. Agama nggak bisa kursus. Ya. Jadi bentuk mereka menjadi pribadi yang bagus gitu ya. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hambanya yang soleh di surga dengan derajat yang sangat tinggi. Lalu ia sempat berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa dapat ini? Dia tahu amalnya nggak bisa sampai ke situ. Maka dijawab kepadanya, sesungguhnya karena berkat istighfar anakmu untukmu. Karena anaknya suka mohon ampun sama dia. Ada 2 poin yang harus diperhatikan dalam masalah anak ini ya. Selain kita bentuk mereka supaya belajar agama ya. Perhatikan juga Bapak Ibu sekalian pergaulannya, perhatikan juga makanan yang disuplai. Jangan ada yang haram. Ya, karena makanan haram menghambat dia untuk menjadi orang yang soleh dan soleha, gitu ya. Kalau anak-anak yang sangat baik zaman itu diantaranya makanannya halal, orang tuanya juga ya mendidik dia dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus fahami ibadah kita berpengaruh pada anak-anak. Makin kita soleh dan soleha, makin Allah perbaiki anak kita. Ya, makanya pernah ada orang menemui sahabat Nabi namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang ini mau konsultasi tapi Hudzaifah sholat lama banget. Nah waktu selesai sholat orang yang mau bertanya sebelum bertanya masalah ditanya, wahai Hudzaifah kenapa anda sholat tadi lama sekali? Jadi dia tidak tanya masalah, dia mau tanya itu dulu. Lalu Hudzaifah tunjuk anaknya, ada anaknya lagi di situ. Saya sholat untuk kebaikan anak itu. Karena kalau kita sholat kita baik, Allah perbaiki anak kita. Nah kalau kita rusak, rusak juga itu. Jadi jangan heran anak-anaknya rusak kalau orang tuanya memang dasarnya tiap hari kerjanya rusak. Gitu kan. Manipulasi data, karaoke, diskotik, dosa-dosa ya sudah. Berarti korban bukan cuma dia, sekitarnya juga jadi korban. Nah sebaliknya kalau kita baik maka akan baik semuanya. Begitu juga dengan banyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Itu menyebabkan derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran. Walaupun ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan pembaca saja, ada yang mengatakan penghafal Al-Quran. Ya. Maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, baca dan naiklah. Baca dengan tartil, baca dengan pelan-pelan, sebagaimana kamu mentartilkannya di masa di dunia. Tartil itu baca pelan-pelan bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, beri haknya. Kapan berhenti gitu ya. Jangan kayak orang kok alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak tahu apa yang dibaca gitu ya. Jadi baca dengan tartil. Nanti yang bacaan tartil ini menambah timbangan amal. Dan nanti sebelum masuk surga Allah suruh baca lagi. Nah setiap satu ayat satu derajat. Dan sebagian ulama mengatakan derajat di surga itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang kalau sering mengkhatam sampai habis atau dia hafal 30 juz itu pasti derajat paling tinggi nanti di surga.
Ini salah satu penyebab derajat tinggi di surga. Dikatakan kepada para pembaca Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu mentartilkannya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi ini termasuk penyebabnya gitu kan. Dalam hadis yang lain ini minimal ayat Bapak Ibu baca. Minimal dalam satu hari. Usahakan tidak lepas dari 10 ayat. Dan yang paling bagus berurut. Ya. Al-Baqarah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus begitu sampai khatam, ulangi lagi. Itu yang paling bagus. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, dan ini diriwayatkan oleh Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid beliau, disebutkan juga oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, gitu kan. Dan dikatakan oleh penulis hadis ini hasan. Ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, 10 ayat dalam semalam, ya, maka dicatat untuknya 1 kintor. 1 kintor itu kata Nabi, nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat nanti, Rabbmu akan berfirman, baca dan naiklah. Pada setiap ayat naik 1 derajat, hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seseorang yang membaca tadi, peganglah, atau sampai di sini, hamba mengatakan dengannya, atau pada saat itu, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah berfirman kepada keabadian ini, pada kenikmatan ini. Maksudnya nanti akan membuat kita mendapatkan ya yang terbaik dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada bangunan surga dan tanahnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan oleh Ibn Abdi Dunya dan juga At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib. Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga. Beliau menjawab, siapa yang masuk surga maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ini perhatikan ya, yang dijanjikan di surga ini semua yang manusia khawatirkan di dunia. Siapa di antara kita yang tidak khawatir mati? Kalau ditanya mau mati enggak? Orang pasti bilang enggak. Nah, jaminan pertama dari Nabi, orang masuk surga tidak akan mati selamanya. Artinya dia akan hidup, tidak ada kekhawatiran ini. Kemudian, ia akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan menderita selamanya. Gak ada lagi gangguan, gak ada kekhawatiran, itu di surga. Yang ketiga, pakaiannya tidak akan pernah usang. Nah, kalau kita beli baju baru yang kita khawatirkan lecek, rusak gitu ya. Ini bajunya selamanya, tidak akan pernah rusak. Yang keempat, masa mudanya tidak akan habis. Sekali Allah umurkan kita 33 tahun, itu umur kita selamanya. Gak bertambah sehari, gak kurang sehari. Kalau di dunia kan termasuk orang takut kalau tua. Makanya ubannya disemir, makanya keriputnya dihilangkan karena takut tua. Kalau di surga sudah tidak ada lagi, gak akan tua selamanya. Dia akan sebegitu abadi. Ya. Lalu beliau pun Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa bangunannya surga itu? Kata Nabi SAW, batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Lumpurnya, tanahnya kasturi. Tanahnya za'faran. Za'faran ini parfum yang sangat wangi. Dan kerikil-kerikilnya mutiara dan yakut. Ini dalam kurung sejenis permata yang sangat mahal dan indah. Itu bangunannya. Gitu ya. Jadi bukan lagi marmer, bukan lagi hal-hal yang sudah kita tahu lah di dunia gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan Tabarani dan dikatakan hadisnya jayyid atau bisa diterima. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga terdapat tempat berkubang dari kasturi. Seperti tempat berkubang binatang kalian di dunia. Saya ada tempat yang bisa dinikmati ya. Lubang kita bisa nikmati dalam situ. Dalam riwayat lain juga dikatakan, kata Nabi SAW, aku memasuki surga ternyata di dalamnya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Tanahnya aja wangi gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian disebutkan tentang masalah istanahnya. Di dalam riwayat, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW bersabda, kaum mukminin di surga sungguh memiliki sebuah kemah terbuat dari mutiara berongga tingginya 60 mil. 1 mil kan kurang lebih 1,5 kilometer ya. Ini tingginya 60 mil. Bukan lagi tingginya 10 lantai, 50 lantai, 100 lantai. Ini menjulang tinggi sekali. Ya.
Dan dikatakan dalam riwayat lain, sungguhnya di surga itu ada istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalam terlihat dari luar, transparan, ya, sangat indah dan rapi. Disiapkan oleh Allah bagi orang yang memberi makan, suka traktir orang, berbagi makanan. Jadi ubah pola yang selalu cuma mau terima ditraktir terus, gitu ya. Memberi makan orang, lemah lembut dalam berbicara. Ya, intonasi suaranya kecil, lembut, santun, ya. Dan sholat pada malam hari ketika orang sedang tidur. Itu semua orang pemilik istana-istana tinggi di surga. Jadi jangan pernah anggap, oh orang ini suaranya lembut, berarti dianggap remeh. Justru itu ahli surga tuh. Orang yang suka teriak-teriak, marah-marah, ini semua sana tempatnya tuh, sebelahnya gitu ya. Dalam riwayat yang lain, pernah Khadijah radhiyallahu anha itu mendatangi Nabi atau melihat Nabi SAW masuk ke rumahnya, dan saking cintanya pada Nabi SAW, beliau bisa baca dari raut wajah apa yang Nabi butuhkan gitu ya. Sampai dia masuk ke dapur, dia mau siapkan makanan. Maka Jibril datang lalu mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu atau akan membawa bejana yang berisi lauk dan makanan. Nanti jika dia datang karena perbuatannya ini, ya, berbuat baik sama kamu sebagai suaminya, membuatkan makanan, ibu-ibu jangan anggap remeh ya. Walaupun punya asisten rumah tangga, ibu yang sendokin makanan suami, ibu yang layani, itu mahal sekali nilainya. Khadijah buat itu saja karena perbuatan dia baik sama suaminya. Kata Nabi SAW, Jibril berkata, jika dia datang kepadamu Khadijah, sampaikan salam dari Robnya. Allah kirim salam pada Khadijah dan juga salam dariku. Jibril juga kirim salam kepadanya. Dan sampaikan karena perbuatannya ini pada suaminya, di surga dia diberi istana dari mutiara berongga, tidak ada teriakan dan tidak ada kepenakan di dalamnya. Kenapa tidak ada teriakan? Karena Khadijah nggak pernah teriak-teriak sama suaminya. Apalagi melotot, apalagi dan itu tidak ada. Ya. Terus gimana Ustaz kalau suami saya memang orangnya begitu? Sabar. Karena kita berstatus suami istri ini hanya sampai ajal datang. Saya bilang sama istri saya begitu. Saya jalanin tugas sekarang, saya coba menjadi suami yang terbaik buat kamu selama saya hidup loh. Saya cuma tunggu ajal datang. Ajal datang selesai, tugas saya nggak ada lagi. Jadi saya jalankan. Kamu juga begitu. Kita ini jalankan tugas hanya sampai ajal datang. Ada ujian kita sabarin aja. Kita memohon kepada Allah SWT. Kita berharap kalau nikmat kita syukuri, kalau ada ujian kita bersabar. Toh setelah itu kita dapat pahalanya. Kan gitu. Kemudian juga salah satu penyebab kita bisa dapat istana yang di surga adalah kita membangun masjid. Ya, untuk Allah. Jadi kalau ada sumbangan-sumbangan kotak-kotak amal jangan tunda. Selalu kasih gitu ya. Sumbang. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang sejenis burung merpati untuk telurnya. Kecil, untuk satu telur saja, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tapi Ustaz tadi pagi saya tuh lewat kotak amal masjid dekat rumah sudah saya kasih. Pulang sebentar kasih lagi gak? Kasih lagi. Karena tadi pagi sudah dicatat malaikat, ada istana surga. Kenapa sore nggak mau dapat istana lagi? Ya, jangan pelit ini. Ya, buat diri sendiri. Sumbang sampai selesai. Kalau ada uang rezeki datangi. Berapa kebutuhannya Pak masjidnya? 100 juta. Kebetulan Anda punya. Sudah saya tutupin semua. Selesai. Kita panen pahalanya. Mungkin itu amal terakhir kita. Kita nggak tahu. Ya, jadi jangan sia-siakan. Punya kemampuan tapi nyicil-nyicil. Untuk apa nyicil-nyicil? Juga menjaga 12 rakaat sehari semalam sunnah. Ini yang dikenal dengan sunnah rawatib ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini 12 rakaat. Yang hadis yang masyhur kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Gitu ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, aku pernah masuk surga, ternyata ada istana yang terbuat dari emas. Lalu aku bertanya, untuk siapakah istana itu? Yang bertanya ini sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW tanya malaikat, ini istananya siapa? Dari emas. Waktu beliau dimasukkan ke surga pada saat Isra Mi'raj, beliau lihat istana di surga, lalu beliau tanya malaikat, ini istananya siapa? Kata para malaikat, untuk seorang pemuda dari Quraisy. Kata Nabi, aku menyangka itu adalah aku. Ternyata malaikat menjawab, dia adalah Umar bin Khattab. Ini hadis tentang menyebutkan istana di surga. Ya.
Di sini masih banyak teman-teman sekalian, ada bahasan tentang sungai-sungai dan mata air surga ya. Itu ada bahasan sendiri. Tapi ini yang saya ingin titik beratkan adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga terdapat lautan air tawar yang tidak pernah ada rasa asinnya gitu ya. Lautan dari madu yang tersaring. Jadi jernih sekali. Lautan dari susu yang tidak pernah basi. Dan lautan dari minuman anggur yang tidak memabukkan. Dan kemudian dari situlah terbentuk sungai-sungai di setiap istana surga. Jadi gini, semua kita ini punya istana di surga nanti selama meninggal dalam keadaan beriman. Nah istana kita itu semuanya istananya punya sungai. Dari 4 jenis ini. Air tawar yang manis ya. Kemudian madu yang tersaring, susu yang tidak basi dan minuman anggur yang tidak memabukkan. Dari mana sumbernya? Dari lautan besar yang mengalir ke semua istananya ahli surga. Uniknya di buku ini saya lihat sudah hampir jam 2 ya. Kami ada janjian sama orang jadi nggak bisa lanjutin, nanti Bapak Ibu bisa baca di bukunya. Uniknya semua nanti air-air itu bukan seperti di dunia kita. Kan di dunia itu sungai atau apa itu kan ada cuakannya, ada tempatnya ya. Kan kayak kita nampung air di kamar mandi kan ada baknya ya. Nah itu kan laut sama sungai kan ada itunya. Sehingga dia bisa nampung air kan. Nah nanti di surga tidak, airnya ngapung. Bukan di bawah. Jadi ngapung, kita bisa lihat itu susunya ngapung, itu ngapung semua. Dan ahli surga akan mengambil dengan bejanahnya tanpa tumpas tetes pun. Itu disebutkan semua riwayatnya. Tentang masalah luar biasa keutamaan daripada itu. Kemudian ada penyebutan tentang sifat telagahnya Nabi Muhammad SAW di surga, di mana kalau kita minum, ya kita nanti bisa berkunjung ke istananya Nabi Muhammad SAW dan kita bisa minum. Nanti di surga kita bisa bertemu dengan semua nabi-nabi, orang-orang soleh, kita bisa bertemu. Nah keistimewaan kalau kita ketemu dengan Nabi, kita bisa minum dari telaga beliau, ya telaga beliau. Kemudian juga ada tentang pepohonan surga. Pepohonan surga itu bukan kayak pohon kita teman-teman sekalian. Saya ambil satu-satu hadis saja ya. Hadisnya adalah kata Nabi SAW, di surga itu terdapat pohon yang seseorang pengendara melintasi naungannya selama 100 tahun. Dan naik kuda kecepatan tinggi 100 tahun itu belum melampauinya. Jadi saking besarnya satu pohon itu, di bawah naungannya kita naik kuda 100 tahun dari awal pohon sampai ujung itu belum bisa melewatin 100 tahun. Namun dia tidak bisa. Jika kamu suka baca firman Allah dan naungan yang terbentang dan air yang tercurah. Jadi pohon-pohonnya banyak. Di antaranya juga ciri pohon adalah dia pohon buahnya itu lebat. Dan kalau seseorang ahli surga mau, misalnya kita lagi pengen makan anggur, kita nggak usah petik. Buahnya akan mendekat. Hanya dengan kita feeling mau, dia datang mendekat. Sampai kita mudah memetiknya. Lalu setelah kita petik, keluar buah baru. Nggak nunggu musimnya nanti. Dan semua buah-buah di surga yang Bapak Ibu baca dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, kalau ada yang sama namanya kayak delima, kayak kurma, pernah baca di surah Ar-Rahman ya, itu ada penyebutan, itu hanya sama namanya, tapi beda bentuk dan beda juga rasa. Ya, makanya dalam hadis di bab setelahnya ada makanan dan minuman di surga dikatakan sesungguhnya kurma di surga itu seperti tempayan makan. Lebih putih dari susu, lebih lembut dari buih dan lebih manis dari madu. Gak ada kurma begitu di dunia. Kurma yang paling besar kurma majol paling ya. Mungkin seperti jempol kita atau lebih besar dikit lah. Nah, ini seperti tempayan besar untuk makan belasan orang. Warnanya putih seperti susu gitu kan. Lebih lembut dari buih, lebih wangis dari madu. Itu kurmanya surga. Jadi memang beda ya. Jadi hanya sama nama saja. Dalam riwayat lain dikatakan ahli surga makan dan minum sepuasnya. Mereka tidak akan meludah setelah itu, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan hal makanan atau sisa makanannya? Yang jadi ampas, kata Nabi SAW, makanan tersebut berubah menjadi sendawa dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Jadi ngeluarin angin dan juga keringat. Dan mereka diberi insting untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian diberi insting untuk bernafas. Maksudnya mereka akan selalu bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pakaian ahli surga. Pakaian ahli surga itu disebutkan dalam sebuah riwayat ada mirip seperti pohon, mirip seperti delima. Kalau ahli surga itu mau baju, maka delima itu akan terbuka.
Seperti deliba terbuka, di dalamnya ada 70 gaun yang berbeda warna dan corak. Kalau dia mau pakai, dia tinggal pengen, misalnya yang urutan 3, tiba-tiba sudah kepake di badannya. Lalu itu tertutup lagi, ya. Kalau dia pengen lagi, terbuka lagi dia, gaunnya sudah berubah beda, warna dan ini beda. Begitu terus. Sifatnya abadi. Itu ada di bab tentang pakaian ahli surga di halaman 62 di buku ini. Nanti kalau Bapak Ibu memiliki bukunya, insya Allah bisa baca ya. Jadi memang kenikmatan yang sulit sekali untuk digambarkan ya. Ada permadani surga. Bagaimana kita tahu permadani yang handmade ya. Saya pernah bimbing jemaah ke Turki. Umrah Pres Turki itu handmade-nya bisa sampai berapa miliar gitu kan. Karpet biasa karena dibuatnya lama sampai sekian tahun gitu ya. Nah, ini di surga ini permadani tapi bukan kayak permadani kita. Tebal, ya besar, empuk, di bagian dalamnya itu digambarkan dari sutra. Maka kata Ibnu Abbas, kalau dalamnya saya sutra bagaimana dengan luarnya, gitu kan? Terus ada digambarkan tentang bagaimana ibu-ibu nanti kalau masuk surga, kondisinya seperti apa, kecantikannya, wanginya, dan bagaimana para pelayan dari bidadari juga, kondisi dan keadaannya itu digambarkan juga panjang lebar. Kemudian juga adanya bab sendiri masalah hubungan biologis di surga, ada nyanyian bidadari di surga, ada perhiasan ahli surga, itu bab-babnya ya. Ada sapu tangan yang ada di surga, ada pasar ahli surga, di mana mereka bertemu. Dan nikmat terbesar adalah bagaimana ahli surga melihat Allah nanti secara zat sempurna. Ya, jadi nanti itu nikmat terbesarnya di surga. Kita bisa melihat Allah secara langsung. Kalau sekarang kan kita tidak bisa lihat. Nah, dan ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya karena memang itu hanya nikmat terbesar. Nah, dalam penutupan bahasan kita ini, kata Nabi SAW, nanti ahli surga kalau sudah masuk ke dalam surga termasuk yang masuk neraka dulu. Karena ada yang masuk neraka dulu dibersihkan dosanya baru masuk ke surga. Kalau semua sudah keluar nih, di neraka itu tinggal orang kafir, munafik sama orang musyrik yang kekal. Dan ada lagi ahli surga di situ. Termasuk yang dosa-dosa muslim sudah bersih semua dikeluarin. Nah waktu masuk surga Allah tanya, apakah kalian sudah puas dengan pemberianku? Maka semua mengatakan, kami mau apa lagi ya Allah setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di istana setiap orang mukmin di surga nanti itu ada pintu di bagian belakangnya. Kalau kita buka kita bisa lihat neraka. Sehingga setiap saat kita lihat orang lagi disiksa. Jadi kita selalu bersyukur dengan nikmat itu. Maka mereka bilang, nikmat apa lagi kami mau setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu ada 2 riwayat yang sahih. Yang pertama Allah mengatakan, hari ini aku tidak akan murka pada kalian selamanya. Allah tidak akan marah selamanya. Berarti buatlah sesuka kalian, dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Nah kemudian riwayat yang kedua, Allah mengangkat hijabnya. Ya. Maka pertama kali ahli surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna, maka mereka pun serentak mengatakan tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi semua istana, semua itu langsung jadi kecil setelah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat nikmat Allah itu adalah nikmat terbesar nanti di surga. Dan masih ada tentu beberapa bab-bab di situ yang mungkin tidak saya bacakan semuanya. Kami rekomendasikan untuk dibeli bukunya, yang tidak seberapa nilainya. Dan saran kami juga tolong diikutin di playlist YouTube kami. Ya, bagi yang belum subscribe bisa subscribe aja, ikutin channelnya. Nanti tinggal klik logonya. Di bawahnya itu ada home, ada podcast, ada playlist. Diklik playlist, cari tentang surga dan neraka. Insya Allah ada, jadi bisa privat kembali. Karena ini kan tadi agak tergesa-gesa ya. Itu lebih panjang kami bahas dalam beberapa kali pertemuan. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu seluruh Bapak Ibu sekalian. Karena melihat waktu, mohon maaf saya tadi harus sampai 1:30 saja. Makanya saya tadi mulai lebih cepat. Kita tadi mulai sebelum jam 1:30 ya. Tapi mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan teman-teman di media juga mungkin sudah ada yang masuk. Kami belum bisa jawab. Mohon maaf sebelumnya, tapi insya Allah selama nomor Anda masuk ke media kami akan jawab dengan izin Allah SWT bersama dengan tim. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah satukan kita kelak insya Allah di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.